Berita kekalahan Jepang. Pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 membuat Jepang semakin terpukul. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akan tetapi berita ini dirahasiakan oleh Jepang. Semua stasiun radio ditutup. Akan tetapi, ada tokoh golongan muda yaitu Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh mendengar kabar ini dari radio BBC. Apakah berita yang barusan kudengar itu benar? Jepang menyerah kepada sekutu? Itu betul, kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan ini diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau bisa berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Lalu, siapa yang berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat. Apakah Bung Karno setuju dengan hal ini? Kita harus paksa beliau. Kita bisa bicara baik-baik dengan beliau. Sultan Syahrir pun pergi ke rumah Bung Hatta untuk memberitahukan hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ada apa kamu kesini, Syahrir? Ada yang ingin aku sampaikan, Bung. Silakan duduk. Apa yang ingin kamu sampaikan, Syahrir? Tadi saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana kalau kemerdekaan Indonesia kita proklamasikan secepatnya? Itu kesempatan yang sangat bagus. Tapi siapa yang akan memproklamasikannya? Saya pikir Bung Karno yang pantas untuk memproklamasikannya. Apakah Bung Karno menyetujuinya? Kita bisa bicara terlebih dahulu dengan beliau. Baiklah, kalau begitu mari kita ke rumah Bung Karno. Mari, Bung. Sultan Syahrir dan Bung Hatta pergi ke rumah Bung Karno untuk memberitahukan kabar ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Terima kasih, Bu. Silakan duduk. Ada keperluan apa kalian ini, Bu? Ada yang Syahrir ingin beritahukan, Bu. Berita apa, Syahrir? Tadi saya mendengar di radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana kalau kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Itu semua hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi ini merupakan kesempatan yang sangat bagus untuk kita. Ya, saya tahu ini kesempatan yang sangat bagus untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kita tidak boleh gegabah. Baiklah kalau Bung berpikir seperti itu. Mari kita pulang, Syahrir. Baik, Bung. Sepulang dari rumah Bung Karno, para pemuda pun melakukan rapat di Jakarta. Para pemuda yang hadir dalam rapat itu antara lain Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Sukarni, Singgi, Suhud, dan lain Assalamualaikum sebagainya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, saya mendengar berita dari siaran radio BBC London di Bandung. Kabar mengembirakan bagi kita semua. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Hal ini berarti telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang sangat mengembirakan bagi kita semua. Namun, yang saya bingungkan, maksud Tuan tadi berbicara kekosongan kekuasaan itu apa? Maksud saya, Jepang tidak lagi memiliki kekuasaan di Indonesia karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Hal ini berarti terjadi kekosongan kekuasaan di negara kita. Oh baiklah, saya mengerti Tuan. Terima kasih telah menjelaskannya Tuan. Lalu, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Saya punya saran. Bagaimana kalau kita mengusulkan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Saya setuju akan usul Anda, Tuan. Karena inilah waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, saya juga setuju. Ya benar, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar, saya setuju. Benar. Rapat pun akhirnya selesai. Para peserta rapat kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Pada tanggal 15 Agustus 1945, sekitar pukul setengah 10 malam waktu Indonesia Barat, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Maaf Bu, apakah Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengan beliau. Iya, Kang Mas ada di dalam. Memangnya ada perlu apa ya mencari Kang Mas? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengan beliau. Baiklah, kalau begitu silahkan masuk dan duduklah terlebih dahulu. Akan saya panggilkan. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Fatmawati pergi meninggalkan para pemuda di ruang tamu dan kemudian memanggil suaminya.
saya dengar dari istri saya, katanya ada yang ingin kalian sampaikan. Jadi apa tujuan kalian datang kemari? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami semua untuk memproklamasikan kemerdekaan. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami adalah kami menginginkan agar Indonesia secepatnya memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu, kenapa kalian ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena ini merupakan kesempatan yang bagus bagi kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja bila kita tetap nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kami memikirkan bahayanya, akan tetapi kami ingin agar Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Apakah ini tidak tergesa-gesa, sedangkan kita belum tahu jelas kebenaran Jepang menyerang kepada sekutu? Jadi usulan kami ini belum bisa diterima ya, Bu. Nanti saja kita bicarakan dengan anggota PPKI lainnya. Saya belum bisa mengusulkannya sendiri. Ya sudah, kalau ini keputusanmu, Bung. Kalau begitu, pembicaraan ini kita cukupkan saja sampai di sini. Maaf, Bung, apabila telah mengganggu waktu istirahatmu. Tidak apa-apa. Kalau begitu, kami permisi dulu ya. Sepulangnya dari rumah Soekarno, para pemuda kembali melakukan rapat untuk membahas kelanjutan tentang keinginan mereka agar Indonesia segera Saya maju. setuju. Kalau begitu, mari kita ke rumah Soekarno. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Karno-nya ada, Bu? Oh, cari kapas, ada di dalam. Ayo masuk. Baik, Bu. Wah, kebetulan sekali ya. Tokoh-tokoh tua juga sedang berada di sini. Apa Bu? Tokoh-tokoh juga ada di sini? Ya, ada seperti Hatta, Dr. Samsi, Bu Taran, dan yang lainnya. Silahkan duduk, saya panggilkan dulu Kang Mas. Silahkan Bu. Maaf, Bu, lagi-lagi kami mengganggu waktu Anda. Tidak apa-apa. Apa yang ingin kalian bicarakan? Bung sendiri kan sudah tahu bahwa kami menginginkan Indonesia secepatnya memproklamasikan kemerdekaannya. Ya, saya tahu. Lalu kenapa Bung tidak menyetujui hal itu, sedangkan Bung juga menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak berhak menyetujui usul ini sebelum mengadakan rapat dengan anggota PPKI yang lain. Saya berharap Bung tidak jadi mengadakan rapat dengan PPKI, karena saya takut Jepang mengetahui rencana ini, apalagi PPKI Badan Bentukan Jepang. Ya, saya tahu betul bahwa PPKI bentukan Jepang. Tetapi itu merupakan satu-satunya jembatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kami tidak ingin Jepang ikut campur dalam rencana kali ini, Bung. Jadi maksud kalian kita akan mempercepat segala ikatan dengan Jepang, bukan? Ya, begitu maksud kami. Saya tidak menyetujui usulan ini. Tetapi, Tidak ada tapi-tapian, tidak ada yang mengikuti keinginan kalian. baiklah kalau begitu keputusanmu, Bung. Kami permisi. Akhirnya para pemuda pun pergi dari rumah Soekarno dengan kekecewaan yang mendalam. Pukul 12 malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Apa yang harus kita lakukan? Soekarno dan Muhammad Hatta tetap bersikeras untuk tidak menyetujui usul kita ini. Apalagi mereka tidak percaya dengan berita itu. Saya punya saran, bagaimana kalau kita membawa Muhammad Hatta dan Soekarno keluar Jakarta untuk menghindari pengaruh Jepang? Apakah kalian setuju dengan usul saya? Setuju. Tapi kemana kita akan membawa mereka? Kemana ya? Bagaimana kalau kita bawa mereka berdua ke Rengas Dengklok dekat Karawang? Benar, saya setuju. Latif Hendraningrat dan Singgih pun kemudian pergi ke rumah Soekarno. Tidak lama kemudian mereka sampai di depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, silahkan duduk. Sebelumnya maaf Bu, kami telah mengganggu waktu istirahatnya. Kami diberi tugas untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta untuk pergi keluar kota. Kemana? Ke Karawang, Kenapa kami harus pergi keluar kota? untuk menghindari pengaruh Jepang. Tapi kalau kami tidak mau bagaimana? Sekarang bukan waktunya untuk berdebat, Apakah ini semua penting? sangat penting. Baiklah, kalau begitu saya akan pergi. Sebelumnya saya akan berpamitan dulu dengan Pak Mawaki. Bu, Kang Mas pamit dulu. Kang Mas ingin pergi dengan para pemuda itu Kemana? ke Karawang. Bolehkah saya ikut? Saya merasa akhir-akhir ini perasaan saya sudah tidak enak tentang Kang Mas. Baiklah, ayo cepat. Ya sudah, ayo kita berangkat. Baik.
Akhirnya mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju Rengas Dengklok di Karawang. Di sana, para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Di sana, Soekarno dan Muhammad Hatta terus didesak oleh pemuda. Namun ternyata sungguh besar wibawa mereka berdua hingga para pemuda menjadi naik pitam. Promosikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kalau tidak, bunuh kau. Apa kau mau seperti ini? Apa-apaan kalian ini? Tidak apa-apa, Bu. Kami hanya ingin Bung Karno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, saya tahu, tapi caranya tidak seperti itu. Baiklah, Bu. Bagaimana kalau kita berangkat sekarang saja? Ya, Mari. Tuan, Selamat malam. Ada apa? Jadi begini Tuan, kami bingung. Para pemuda terus mendesak kami agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Wah, itu merupakan gagasan yang bagus, mengingat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Begini, kalau mereka mengizinkan, kami boleh meminjam rumah Anda. Boleh? Memang untuk apa? Kami telah sepakat apabila berita itu benar, kami akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rencananya, kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Jadi, apakah Tuan keberatan? Tidak, sama sekali tidak. Lalu persiapan apa yang akan kalian persiapkan? rencananya kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, ayo sekarang kita buat bersama naskahnya di ruang makan. Kita tidak boleh membuang waktu percuma, kan? Rasanya terlalu banyak orang kalau kita mengerjakan naskah ini. Bila bersama, bagaimana kalau Anda, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, serta saya mengerjakan naskah ini bersama? Benar, sebaiknya memang mereka yang harus menuju ruang makan. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan mereka di sini menunggu kita. Ayo, Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo. Biarkan saya yang mencatat. Baiklah, Untuk pembukaan, kata apa yang bagus ya? bagaimana untuk pembukanya? Kata proklamasi sepertinya kata itu cocok untuk naskah ini. Ya, bagus. Lalu untuk isinya apa? Ya, bagaimana kalau begini? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu bagus, karena kan naskah ini menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Itu kan bagian dari pembukaan. Sekarang isinya bagaimana? Saya sudah berpikir begini, hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, baiklah, semua sudah selesai. Seperti ini hasilnya. Alhamdulillah, akhirnya sudah selesai. Bagaimana jika sekarang kita menghampiri para pemuda? Apakah mereka akan menyetujui isi naskah ini? Ya sudah, ayo kita menghampiri para pemuda. Bagaimana naskahnya, Bung? Apakah sudah selesai? Sudah selesai. Apakah saudara sekalian ada yang ingin menambahkan? Ada sedikit kata yang janggal, jadi sebaiknya perlu diperbaiki. Baiklah, kita akan mencoba memperbaikinya sekali lagi. Itu sepertinya lebih baik. Maaf, apakah Sayuti Melik bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Ya, bisa, Bung. Tolong ketik naskah ini dengan cepat. Baik, Bung. Ini dia Bung, naskahnya sudah selesai. Siapa yang akan menandatangani tulisan ini? Terima kasih. Bagaimana kalau naskah ini yang menandatanganinya adalah kita semua yang hadir di sini? Baiklah, kami setuju. Ya sudah Tuan, kami pamit dulu. Akhirnya dini harinya tanggal 17 semua pulang ke rumah masing-masing. Tetapi para pemuda tidak pulang ke rumahnya. Mereka menghimpun rekan-rekannya untuk menyebarluaskan berita itu ke segenap masyarakat Jakarta. Dengan cepat, mereka mempersiapkan formulir-formulir dan mobil pengeras suara untuk memberitahukannya kepada penduduk tentang kabar gembira ini. Pada pagi harinya, pemuda-pemuda dan penduduk sekitar berkumpul di Jakarta, yaitu di rumah Insinyur Soekarno. Soekarno, para pemuda telah berkumpul. Mereka sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan proklamasi. Tunggulah sebentar, Hatta belum datang. Saya akan menghubunginya terlebih dahulu. Baiklah, tapi jangan terlalu lama. Sebentar lagi sudah pukul 10. Baiklah kalau begitu. Maaf Bung Karno, apakah kita akan melaksanakan pengibaran bendera merah putih? Ya, itu kan sebagai simbol kalau kita adalah merdeka. Siapa yang akan mengurus benderanya? Biar saya saja mengurus benderanya. Saya akan menyuruh Padawati untuk menjadikannya bendera sekarang juga. Baiklah Bung, saya akan mencari tiang. Saya permisi dulu. Silakan di sana tolong panggilkan Padawati kemari. Baik Bung. Ada apa,
Kang Mas memanggil saya? Bu, tolong jahit bendera merah putih. Bukankah ibu mempunyai kain bendera merah putih? Entahlah, tapi seingat ibu, kain itu sudah ibu buatkan rok. Pokoknya Kang Mas minta sekarang jahitkan benderanya. Baik. Kemudian Fatmawati mencari kainnya. Setelah selesai mencari, Fatmawati menjahit dengan tangan. Tidak lama kemudian, Muhammad Hatta datang tepat pukul 8 kurang 15 menit. Tidak apa-apa, kebetulan persiapannya juga belum selesai. Memangnya mempersiapkan apa? Persiapan pengibaran bendera. Sekarang Fatmawati sedang menjahitkan benderanya. Sebentar lagi selesai. Maaf Bu, apakah bisa proklamasi ini dimulai? Tentunya, ayo kita segera menuju ke halaman depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu, kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar terbebas dari penjajahan. Hari ini kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik, lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya, dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda. Kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka. Namun di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk kemerdekaan bangsa kita. Kini semua harapan kita itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah naskah proklamasi ini sebagai tanda bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia yang telah merdeka. Kemudian sebagai simbol kebebasan dan kemerdekaan kita kibarkan bendera merah putih. Dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi dan pengibaran sangsaka merah putih, maka sejak itu bangsa kita lepas dari belenggu penjajahan. Namun kemudian yang harus mereka lakukan adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan itu.